Kaget dong Mbak Sari. Bayangkan suaminya ternyata punya toko material sebesar itu. Tapi sekarang sudah dijual ke saya. Hah? Suami saya pernah punya toko material sebesar ini, Pak. Iya. Saya beli dari beliau 5 tahun yang lalu, Pak. 5 tahun yang lalu. Tapi suami saya nggak pernah cerita apa-apa. Kalau 5 tahun yang lalu berarti belum nikah sama Belum nikah kamu. sama saya. Nah terus kenapa toko materialnya dijual, Pak? Ya nggak tahu. Katanya dia mau pindah usaha, Mas. Ya Bapak, kenapa dijual, Pak? Ya saya nggak tahu, yang jelas ada apa namanya iklan penjualan, lalu saya beli, saya tertarik, saya beli, saya bayar. Oh gitu. Iya. Bukan karena kayak butuh uang gitu, bukannya Pak? Bukan jual cepat. Oh, enggak. Wajar, harganya wajar. Harganya wajar aja ya. Betul. Sekarang Pak Agusnya kemana, Pak? Kalau Bapak tahu, Pak? Begini ya, Dek. Kalau boleh saya tahu ini ada perlu apa ya? Kelihatannya pribadi banget ini. Iya, jadi ini istrinya, Pak. Udah lama, ya hampir kurang 3 bulan lah. Pak Agus ini nggak ada kabar. Oh gitu. Ya, mungkin Bapak bisa bantu. Informasi gitu, Pak. Ya, mungkin Bapak bisa bantu. Ya saya sih sebetulnya sudah lama juga lost kontak dengan beliau ya. Cuma yang saya dengar dia tuh punya laundry di seberang jalan sana. Laundry. Ya itu kapan kasih taunya infonya? Ya sekitar 2 bulan yang lalu lah ya. Saya dapat kabarnya ya. Dari toko material dapat informasi katanya Pak Agus Mulyana ini punya usaha laundry. Nggak jauh Mas dari sini. Mas lurus saja ke kanan, lurus mentok belok kiri. Nah, nggak jauh dari situ Mas. Itu toko laundry tempat usaha dia. Langsung kita menuju ke sana. Ya, sepanjang jalan itu laundry cuma ada satu. Oh gitu. Kita langsung ke sana. Kita ke sana. Ya Pak, makasih banyak Pak ya. Iya. Mumpung dekat kita makasih ya, langsung Pak, ke ya. sana aja. Ya Bapak, terima kasih ya Pak. Kalau 5 tahun yang lalu dia punya material, berarti ekonominya sukses, betul kata Feli. Mungkin 5 tahun yang lalu itu kan sebelum nikah sama saya. Kalau saya kan nikah baru 6 bulan yang lalu sama Mas Agus. Waktu kamu nikah sama Mas Agus, dia profesinya apa? Kontraktor? Kontraktor, dia bilangnya cuman dia nggak pernah cerita di mananya tuh nggak pernah. Rumahnya? Nggak pernah cerita juga. Mas Agus kan bilangnya nggak punya keluarga, orang tuanya sudah meninggal, keluarganya pun kebanyakan di Semarang. Nah, Semarang kamu belum pernah ke Semarang? Belum pernah. Diajak pun sama dia nggak pernah. Pernah ngajak, tapi memang belum sempat ke sana. Nah, ini laundrynya nih. Ayo. Oke, yuk kita turun dulu yuk. Begitu sampai toko laundry, kita ketemu sama pegawainya. Salah satu pegawai di toko laundry itu. Kita jelaskan bahwa kita pengen ketemu sama Pak Agus Mulyana. Nanya dong pegawai itu, ada perlu apa Mas? Kita jelasin. Ini istrinya Pak Agus. Pengen bertemu sama Pak Agus. Oh iya, enggak, ini istrinya mau nyariin Pak Agus. Hah? Istrinya Pak Agus. Iya, ini istrinya. Iya, saya istrinya Mbak. Ini Pak Agus ini kan? Coba tunjukin, Mbak. Pak Agus ini kan? Iya betul. Ini suami saya. Dipanggillah ibunya. Ini saya nggak tahu nih ibu apa ini. Apakah ibu pengelola tempat usaha itu atau ibunya yang punya rumah? Nggak, Ada Pak suami Agus saya. ada. Nanti saya panggilin ibunya ya. Iya, iya. Ibunya. Ya mungkin manajer di sini kali. Pas dia keluar, dia ngeliat Sari di depannya, langsung marah, langsung dimaki-maki Sari di sini. Mana? Mana yang nama istrinya si Agus? Saya istrinya Mas Agus. Oh, kamu jadinya. Ya si Agus yang baru, yang merusak rumah tangga saya. Asal kamu tahu ya, si Agus udah lama saya usir dari sini. Jadi ternyata perempuan itu adalah istrinya Pak Agus Mulyana. Dia juga istrinya. Dia istri sahnya. Coba. Saya istri sahnya Agus. Tapi saya juga istrinya Mas Agus, Mbak. Saya udah 6 bulan nikah sama Mas Agus. Saya nggak tahu. Kamu mau istri sahnya, mau enggak? Kamu udah rusak rumah tangga saya. Kamu udah guna suami saya.
guna-guna? Iya. Saya nggak pernah guna-guna. Maaf Mbak, ini nikahnya kapan? Saya udah nikah 10 tahun yang lalu. Sari diserang habis-habisan sampai dia nangis, dia nggak berdaya, didorong sampai dia jatuh coba. Ibu! Ibu kamu salah. Marah membawi buta, semua kamera sunutup, dorong, semuanya nggak boleh ada di sekitar usaha dia. Kamu udah ngancam keluarga saya. Ibu, udah, ibu. Kamu pergi sama Ya, dia, ibu. Ibu. Kamu gak bakalan dapat harta warisan dari sini. Iya, ibu udah maaf ibu. Saya nggak pernah guna-guna Mas Agus. Saya Kal, Bu, bangun. ya udah cukup Udah, dong. oh, ibu, ya. Pergi. Ibu istighfar, Bu, istighfar. Ibu istighfar, Bu. Udah, Ibu. Bu istighfar, Ibu, dia nggak salah apa-apa loh, Ibu. Ibu dia nggak tahu selama ini kalau Mas Agus sudah nikah, dia. Dia udah merusak rumah tangga saya. Ibu udah, Kamu Ibu. pergi. Ibu udah, istighfar, Ibu. Dasar kurang ajar. Ibu. Ngapain anak kecil di sini? Pergi. Kita nggak dapat informasi apa-apa. Nangis di situ klien kita, Pak Sari nangis. Dia nggak nyangka ternyata dia bohongin sama suaminya. Saya benar-benar nggak nyangka kok Mas Agus tega kayak gini sama saya. Saya nggak tahu kalau Mas Agus udah punya istri. Karena selama ini Mas Agus bilangnya Duda. Kita berusaha menenangkan klien kita. Kondisinya dia shock, benar-benar shock, dia kaget, nggak percaya ternyata suaminya ini selingkuh. Suaminya ini ternyata udah punya istri, dia nggak nyangka sama sekali. Gue bilang sama dia, Mbak, ini udah jelas suami Anda sudah punya istri. Kalau ternyata Mbak mau melanjutkan, yang ada pasti akan ribut dan Mbak akan sakit hati. Silakan Mbak mau pilih yang mana. Kalau Mbak mau break pencarian, ya sudah kita break. Tapi Mbak kalau melanjutkan lagi, risikonya Mbak tahu kan, akan dapat informasi-informasi yang lebih mengejutkan lagi dan lebih mengecewakan lagi. Dan klien kita bilang, saya akan lanjut Mas. Saya akan coba bantu untuk ketemu sama suaminya Mbak. Nah gak lama sesudah kita ngobrol masalah itu, Albar tiba-tiba ketok-ketok pintu. Man. Gue dapat informasi dia tetangganya. Tetangganya tadi ngeliat pertengkaran kita. Dan dia kasihan sama kita semuanya. Tangganya ini bilang, coba aja tanya Pak Roni. Driver yang pernah kerja di tempat keluarganya Pak Agus Mulyana ini. Coba aja tanya Pak Roni, Mas. Dan gue dikasih alamatnya. Alamat siapa? Alamat supirnya. Karena yang tahu Pak Agus itu cuma supirnya, Pak Roni namanya. Supir pribadi nih? Iya, supirnya yang diomelin alamatnya. Alamat supir itu. Kita langsung ke alamatnya. Hah? Enggak, biar aja dia nyari. Dulu aja yang duluan ke sana, arahin kita ya. Iya. Ya udah gue duluan ya. Yaudah, gini aja ntar kabarin. Tim satunya lagi duluan ya, arahin kita ya. Ya udah sih. Ntar lo yang ngomong dulu. Oh, ya bro ya. Yuk, Pak, kita jalan, Pak. Dapat alamatnya Pak Roni. Kita menuju ke sana. Tim coba survei, coba cek lokasi, coba cek RT RW-nya, coba cek kelurahannya. Ternyata benar semua. Misi Pak. Si Mas. Iya. Santai aja Mas, nggak apa-apa. Halo. Dengan Pak Roni? Oh iya. Dari Iya. Iya. Kita dari Antv, Pak. Ada apa nih Mas? Begitu sampai rumahnya Pak Roni, ngelihat kita bawa kamera di Antv, dia kaget. Awalnya dia defend. Dia nggak mau jujur di situ.
Nah pas kita jelasin bahwa ini ada seorang istri yang pengen mencari penjelasan dan pengen ketemu sama suaminya. Masa Bapak nggak mau bantu sih?